Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Bidan Devi yang bertugas di BPM Sehat Jaya. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada Ibu mengenai kehamilan pada trimester ketiga. Karena kehamilan pada trimester ketiga ini sangat benar-benar beresiko. Jadi perlu adanya persiapan untuk persalinan agar berjalan lancar dan bayinya sehat dan selamat. Langsung saja ya Bu, saya akan menjelaskan tentang apa saja sih resikonya, kemudian bagaimana tentang pertumbuhan perkembangan pada minggu-minggu kehamilan pada trimester ketiga, lalu bagaimana tentang gizi yang baik untuk ibu hamil trimester ketiga ini. Apakah Ibu bersedia? Oh iya, baiklah Bu, saya akan menjelaskan ya Bu. Saya akan memberikan leaflet dulu terlebih dahulu kepada Ibu. Ini Bu. Nah, ini Ibu baca juga. Siapa tahu nanti ada yang tidak dimengerti, bisa Ibu tanyakan. Dan saya akan menjelaskan sekarang. Jadi Bu, kehamilan trimester ketiga itu adalah kehamilan terakhir bagi ibu hamil. Di sini sangat benar-benar beresiko. Jadi periode pertumbuhan janin dalam rentang waktu 28 sampai 42 minggu. Janin ibu sedang berada di dalam tahap penyempurnaan dan akan semakin bertambah, semakin besar dan besar sampai memenuhi seluruh rongga rahim ibu. Jadi Bu, hal-hal yang perlu diperhatikan pada masa ini adalah peningkatan berat badan, kemudian tekanan darah, lalu ketidaknyamanan, lalu aktivitas seksual ibu. Dan saya di sini akan menjelaskan Bu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada masa kehamilan trimester ketiga dari minggu ke minggu. Jadi kita mulai dari minggu ke-28 ya Bu. Minggu ke-28 gerakan janin ibu semakin kuat. Sementara denyut jantungnya pun juga semakin mudah didengar. Jadi kendati dibanding minggu-minggu sebelumnya lebih berisi dan bertambah jumlah lemak di bawah kulitnya yang terlihat kemerahan. Jumlah jaringan otak di usia kehamilan ini sangat meningkat Bu. Begitu juga rambut kepalanya terus bertumbuh, makin panjang, alis dan kelopak matanya pun sudah terbentuk ya Bu. Jadi sementara selaput yang dulunya menutupi bola mata bayi atau janin sudah hilang. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang minggu ke-29. Jadi di minggu ke-29 ini kelahiran prematur mesti diwaspadai karena umumnya meningkatnya keterlambatan perkembangan fisik maupun mental. Bila dilahirkan di minggu ke-29 ini, janin akan mampu bernafas meski dengan susah payah Bu. Bisa menangis, kemudian walaupun masih terdengar lirih, kemampuan bertahan untuk hidup pun masih tipis Bu. Karena perkembangan paru-parunya pun belum sempurna di minggu ke-29 ini. Meski dengan perawatan yang baik dan terkoordinasi dengan ahli lain yang terkait, kemungkinan hidup bayi prematur pun cukup besar. Beratnya pun bisa 1250 gram dengan panjang rata-rata 37 cm. Jadi begitu Bu. Lalu kemudian di minggu ke-30 puncak rahim yang berada di sekitar 10 cm di atas pusar membesar dan rasa tidak nyaman, terutama pada punggung, panggul dan perut seiring bertambah besar kehamilan. Ibu mulai merasakan denyutan halus, sikutan atau tendangan, sampai gerakan cepat meliuk-liuk yang menimbulkan rasa nyeri Bu. Jadi janin tersebut akan bisa menendang-nendang ibu, perut ibu, dan ibu akan merasakannya di minggu ke-30 ini. Lalu kemampuan bertahan aktifnya gerakan ini tidak mustahil Bu,
akan membentuk simpul-simpul. Bila sampai membentuk simpul mati, tentu sangat benar-benar membahayakan karena suplai gizi oksigen dari ibu jadi terhenti atau paling tidak terhambat. Lalu untuk minggu ke-31, ibu harus mewaspadai bila muncul gejala nyeri di bawah tulang iga sebelah kanan ya Bu, sakit kepala maupun penglihatan berkunang-kunang, terutama bila disertai dengan tekanan darah tinggi yang mencapai peningkatan lebih dari 30 mili per Hg. Itu sebab pemeriksaan tekanan darah rutin dilakukan pada setiap kunjungan ke bidan atau dokter. Lalu cermati pula gangguan aliran darah ke anggota tubuh bawah yang membuat kaki menjadi bengkak. Pada gangguan ringan, anjuran untuk lebih banyak beristirahat dan dengan berbaring miring sekaligus mengurangi aktivitas. Jadi ibu harus benar-benar beristirahat ya, anjurannya beristirahat dengan berbaring miring sekaligus mengurangi aktivitas. Berat bayi pada minggu ke-31 ini sekitar 1.600 gram Bu, dengan panjang taksirannya 40 cm. Lalu untuk minggu ke-32, umumnya pengenceran darah ini mengalami puncak pada minggu ini, minggu ke-32. Untuk ibu hamil dengan kelainan jantung atau hipertensi atau preeklamsia, mesti ekstra harus benar-benar hati-hati karena sebab dan jumlah darah yang semakin banyak, beban kerja jantung pun sangat meningkat. Dan pada gangguan jantung dan tekanan darah tentu makin besar pula peluang terjadi penyempitan di pembuluh darah. Dampak lebih lanjut yaitu tekanan darah lebih meningkat. Gangguan semacam ini mungkin tidak hanya berbahaya ya bagi ibu, tapi juga bahaya bagi calon bayi hingga biasanya dipertimbangkan untuk dilahirkan. Terlebih bila terjadi kondisi semisal tekanan darah yang tak kunjung turun. Jadi begitu Bu. Jadi untuk minggu yang ke-33, di minggu ini harus diwaspadai ya Bu, akan terjadi erupsio plasenta atau bisa disebut dengan plasenta yang terlepas dari dinding rahim ibu. Ini bisa terlepas total karena berujung dengan shock pada ibu akibat dari kehilangan darah dalam jumlah yang besar maupun bisa jadi kematian bayi. Misalnya ibu perokok atau peminum alkohol akan diprediksi lebih berkemungkinan mengalami masalah ini Bu. Yang juga mesti diwaspadai adalah kantung air ketuban itu dapat pecah atau bocor. Begitu Bu. Untuk minggu ke-34, minggu ini idealnya dilakukan tes untuk kondisi kesehatan bayi secara umum. Jadi ibu melihat kondisi umum bayi. Penggunaan USG bisa dimanfaatkan untuk pemeriksaan ini, terutama evaluasi terhadap otak, jantung, dan organ lain-lainnya ya Bu. Dan sedangkan pemeriksaan lain yang biasa dilakukan adalah tes non-stres atau profil biofisik dan profil biofisik. Dalam profil biofisik ini digunakan skor 0 sampai 2 dengan 5 poin yang dievaluasi, yakni pernafasan, gerakan tubuh, tonus yang dievaluasi berdasarkan gerakan lengan, denyut jantung, banyaknya cairan ketuban. Pada ibu yang mengidap diabetes, kehamilan bayinya tak banyak bergerak, kehamilan risikonya tinggi, ataupun kehamilan lewat waktu. Lalu untuk minggu yang ke-35 ibu, yang terpenting itu yaitu mulai minggu ini
bayi umumnya sudah benar-benar matang, sangat-sangat matang, sehingga fungsi paru-parunya pun juga sudah matang dan sangat penting karena kematangan paru-paru itu sangat menentukan life viabilitas atau disebut juga dengan kemampuan si bayi untuk bertahan hidup. Jadi begitu. Kemudian untuk minggu ke-36. Ke minggu 36 ini berat bayi harusnya mencapai 2.900 gram dengan panjangnya 46 cm. Jadi Bu, mulai minggu ini pemeriksaan rutin diperketat seminggu sekali. Jadi Bu harus memeriksakan kandungan Ibu selama seminggu sekali di minggu ke-36. Tujuan tak lain yaitu untuk meminimalisir resiko-resiko yang terjadi mengingat penyebab banyaknya kematian ibu melahirkan, dan dapat dicegah dengan pemeriksaan ANC atau antenatal care yang baik. Di antaranya dengan pemantauan tekanan darah ibu, kemudian kenaikan berat badan ibu, kemudian misalnya kenaikan ibu harusnya maksimal 1 kilo setiap bulan, begitu Bu. Jadi minggu ke-37 di sini bayi bisa mencapai berat 2.950 gram dan panjangnya 47 cm. Pada usia minggu ini bayi dinyatakan siap lahir karena seluruh fungsi organ-organ tubuhnya sudah matang untuk bekerja sendiri ya Bu. Kepala bayi juga biasanya masuk ke jalan lahir dengan posisi siap lahir. Jadi posisinya sudah benar-benar posisi siap untuk lahir. Kemudian untuk minggu yang ke-38, berat bayi sekitar 3.100 gram dengan panjang 48 cm. Meski biasanya akan sampai usia kehamilan 40 minggu. Bayi rata-rata akan lahir di usia ke-38 minggu. Jadi bayi itu rata-rata akan lahir di usia kehamilan 38 minggu Ibu. Lalu untuk minggu yang ke-39, nah di minggu ini biasanya bidan atau dokter akan menangani siaga menjaga agar kehamilan jangan sampai prematur atau lewat waktu Bu. Karena bila terjadi, plasenta tidak mampu lagi menjalani fungsinya atau untuk menyerap suplai makanan dari ibu ke bayi. Biasanya tidak mampu ya Bu. Sehingga kekurangan gizi. Nah, tidak heran Bu kalau misalnya bayi postmatur umumnya berkulit kering atau keriput atau malah mengelupas. Sementara kapan persisnya plasenta mengalami penurunan fungsi sama sekali tak bisa diprediksi. Jadi begitu. Lalu untuk yang minggu ke-40, biasanya bayi akan lahir dengan berat sekitar 3.300 gram, lalu untuk panjangnya sekitar 45 sampai 55 cm. Nah, pada minggu ke-40 ini benar-benar cukup bulan dan janin atau bayi siap dilahirkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gizi seimbang untuk ibu di trimester ketiga ini ya Bu. Jadi, ibu harus makan makanan yang mengandung gizi yang baik, seperti zat tenaga seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian zat pembangun seperti protein, mineral, dan air. Kemudian zat pengatur ada protein, mineral, air, dan vitamin. Ibu harus banyak-banyak mengkonsumsi gizi tersebut.
Jadi selama hamil, ibu harus benar-benar memerlukan lebih banyak zat-zat gizi daripada wanita yang tidak hamil, karena makanan ibu ini dibutuhkan untuk ibu sendiri dan juga janin ibu yang dikandung. Bila makanan ini tidak dimakan oleh ibu atau terbatas, maka janin tersebut akan tetap menyerap namun hanya terbatas, sehingga ibu akan mengalami kurus, kemudian lemah, pucat, giginya rusak, kemudian akan rambut yang rontok. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih kebutuhan ibu hamil di trimester ketiga ini. Kebutuhan ibu hamil di trimester ketiga ini ada kebutuhan energi pada trimester ketiga, yaitu energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Sumber energinya adalah seperti jagung, gandum, beras, kentang, ubi-ubian, dan lain-lain. Kemudian ada protein. Protein ini diperlukan untuk pertumbuhan janin, uterus, dan jaringan payudara, kemudian hormon penambah cairan darah ibu, serta persiapan laktasi. Kemudian ada vitamin. Vitaminnya ada bermacam-macam, seperti asam folat dan vitamin B12. Di sini saya akan menyampaikan pesan-pesan penting pada ibu di trimester ketiga ini. Ibu harus makan dan minum lebih banyak daripada saat tidak hamil. Kemudian untuk mencegah kekurangan darah selama hamil, ibu harus banyak mengkonsumsi makanan sumber zat besi, sayuran, tempe, tahu, kacang merah, dan kacang-kacang lainnya seperti telur, ikan, dan daging. Kemudian ibu jangan lupa untuk meminum tablet penambah darah 1 butirnya setiap hari. Dan untuk mencegah gigi rontok, ibu perlu makan makanan seperti sumber zat kapur. Contohnya seperti kacang-kacangan, telur, ikan teri, dan tulang lain bersama tulang, sayuran, dan daun hijau. Kemudian ibu harus mengenal gejala kurang darah atau anemia.
Jadi selama kehamilan itu bisa terjadi pusing. Kemudian kenali gejala anemia. Gejala anemia ini adanya pucat selama kehamilan, kemudian pusing, lemah, dan penglihatan berkunang-kunang. Kemudian selama hamil, ibu harus makan beraneka ragam makanan dengan jumlah yang sangat cukup. Kemudian bila nafsu ibu berkurang, ibu harus makan makanan yang segar-segar seperti buah-buahan, sari buah, sayur bening, dan hindari pantangan terhadap makanan karena akan merugikan kesehatan bagi ibu. Ibu harus menghindari merokok dan minum minuman keras karena dapat membahayakan keselamatan ibu dan janin ibu. Nah, jangan lupa memeriksakan diri kepada bidan atau puskesmas secara teratur agar ibu dan kandungannya tetap sehat. Seperti itu, Bu. Apakah ibu sudah mengerti tentang pesan-pesan penting dari saya untuk ibu hamil di trimester ketiga ini? Apakah ibu bisa melaksanakannya? Bisa, ya. Saya akan menjelaskan tentang perawatan diri pada ibu di kehamilan trimester ketiga ini. Ibu harus merawat gigi, itu paling penting ya, Bu. Minimal ibu harus menggosok gigi atau mandi 1 hari minimal 2 kali ya, Bu. Kemudian mandi, ibu harus benar-benar menjaga kebersihan agar tetap sehat, sedikitnya 2 kali sehari karena ibu hamil cenderung untuk mengeluarkan banyak keringat. Kemudian ibu harus merawat rambut, mencuci rambut minimal 2 kali seminggu menggunakan sampo yang ringan ya, Bu, bilas dengan air bersih. Kemudian ibu harus merawat payudara. Nah, ini sangat penting ya, Bu, karena pemeliharaan payudara ini, puting susu harus benar-benar dibersihkan dan dibasahi oleh kolostrum. Kalau dibiarkan dapat terjadi pembengkakan pada puting susu dan sekitarnya. Puting susu juga harus diusahakan untuk dipijat setiap kali mandi ya, Bu. Kemudian perawatan payudara. Di sini perawatan payudara ini sangat penting ya, Bu. Perawatan payudara ini harus benar-benar dilaksanakan. Jangan dibiarkan. Kemudian puting susu juga harus tetap dibersihkan setiap hari. Kalau bisa habis mandi, bisa puting susu yang masuk diusahakan supaya keluar dengan pemijatan keluar setiap kali mandi ya, Bu. Kemudian perawatan vagina atau vulva hygiene. Celana dalam harus tetap kering. Kemudian jangan menggunakan obat atau menyemprotkan apapun ke dalam vagina ya, Bu. Dan sesudah BAK atau BAB harus dilap dengan lap khusus. Kemudian bersihkan dan keringkan bagian tersebut. Gantilah celana dalam lebih sering bila perlu ya, Bu. Kemudian ibu harus memakai celana dalam dari bahan katun agar mudah menyerap, seperti itu, Bu. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang persiapan persalinan. Yang pertama yaitu ibu harus membuat rencana persalinan, seperti memilih tempat persalinan, bagaimana cara menghubungi tenaga kesehatan, bagaimana transportasinya, kemudian siapa yang menemani persalinan, berapa biayanya, siapa yang akan menjaga keluarnya ibu melahirkan. Kemudian ibu harus membuat rencana pembuatan keputusan jika kegawat daruratan pada saat pembuat keputusan utama tidak ada. Nah, ibu harus menyiapkan siapa yang harus membuat keputusan utama dalam keluarga. Kemudian siapa yang akan membuat keputusan jika si pembuat keputusan utama tidak ada saat ibu melahirkan atau terjadi kegawat daruratan. Nah, kemudian
Ibu harus mempersiapkan transportasi jika ada kegawat daruratan, di mana ibu kan melahirkan, bagaimana cara ibu menjangkaunya, kemudian kemana ibu mau dirujuk, kemudian bagaimana cara mendapatkan dana, bagaimana cara mendapatkan donor darah, kemudian ibu harus membuat rencana atau pola menabung. Jadi ibu harus menabung ya Bu, untuk tabungan ibu bersalin. Mempersiapkan barang-barang yang harus diperlukan seperti kain panjang 4 buah, ada di leaflet ya Bu ya, saya sudah menjelaskan dan saya akan lebih menjelaskan lagi. Kemudian ada pembalut wanita, handuk, wastafel, alat mandi, alat make up bila diperlukan, pakaian terbuka depan, kemudian gurita ibu, BH, pakaian bayi, dan minyak telon. Kemudian ada tas dan plastik harus disiapkan. Di sini ada tanda bahaya dalam kehamilan. Tanda bahaya dalam kehamilan ada perdarahan pervaginam, sakit kepala hebat, kemudian gangguan penglihatan, bengkak pada muka dan tangan, ada nyeri perut, gerakan janin yang berkurang. Nah, perdarahan kehamilan lebih dari 20 minggu ya Bu. Plasenta previa letaknya pada abnormal pada Nah, yang terakhir ada tanda-tanda persalinan. Tanda-tanda persalinan ini ibu akan mengalami lendir yang bercampur darah, kemudian air ketuban pecah, kontraksi yang teratur. Nah, dari sini apakah ibu sudah paham dan ibu sudah bisa mengerti? Apakah ibu sudah benar-benar bisa memahami? Oh, bisa. Ya, baiklah Bu. Di sini saya sudah menjelaskan tentang apa yang ada di dalam leaflet Ibu yang sudah saya sampaikan. Saya sudah menjelaskan di dalamnya terdapat apa saja yang harus dipersiapkan selama akan persalinan. Jadi sepertinya itu saja ya Bu yang bisa saya jelaskan. Karena Ibu sudah mengerti dan sudah mendapat leaflet, maka Ibu harus melakukannya di rumah ya Bu, rutin-rutin untuk menjaga pola sehari-hari, pola makanan harus dijaga dengan teratur. Baiklah, itu saja dari saya. Mohon maaf ya Bu jika ada salah kata atau ada yang tidak bisa dimengerti. Ibu nanti bisa menghubungi saya atau menghubungi yang ada tertera di dalam leaflet tersebut. Kemudian jika ada yang kurang jelas atau tidak bisa dipahami, Ibu bisa kembali ke sini lagi. Ya sudah Bu, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.